Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqiana Fitri dengan NIM 19002145. Baiklah, pada mata kuliah kewirausahaan ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan usaha. Manajemen itu ada planning, organizing, actuating, controlling, dan dikembangkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu planning. Planning atau rencana adalah desain, tertuang secara tertulis dari memikirkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan apa, bagaimana, seperti apa, dengan siapa, dan untuk apa mencapai tujuan itu. Perencanaan dalam konteks wirausaha yang akan kita lakukan dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Jadi yang dimaksud dengan planning itu kita menentukan dan menimbang secara yang tertuang secara tertulis. Yang kedua yaitu organizing. Organizing ini atau proses pengelompokan, bagaimana penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi untuk melakukan kegiatan itu. Jadi, organizing ini kita mengelompokkan kegiatan dengan kegiatan lainnya. Proses manajemen pengelolaan usaha dalam kaitannya dengan organizing berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mengelompokkan pekerja ini dilakukan sesuai keahliannya. Jadi para pekerja itu dikelompokkan sesuai bidang yang dimilikinya, sesuai keahlian yang dimilikinya. Itu organizing. Selanjutnya di sini juga ada directing, menggerakkan orang-orang atau menggerakkan manusia. Jadi maksud directing ini kita menggerakkan orang untuk menjalankan sebuah usaha tersebut. Lanjut kepada coordinating. Coordinating bisa disebut juga dengan mengkoordinasikan atau penyelarasan kegiatan, yaitu mempunyai 3 prinsip dasar dalam koordinasi ini, yaitu yang pertama, koordinasi terhadap hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Hubungan horizontal berarti dengan sesama. Dengan sesama di sini itu maksudnya dengan teman sebaya. Jadi hubungan dengan teman sebaya atau selevel. Selanjutnya hubungan vertikal berarti dengan pimpinan atau dengan para bawahan atau karyawan. Jadi hubungan vertikal ini kepada pemimpin dan dari karyawan kepada pemimpin dan dari pemimpin kepada karyawan. Itu maksudnya. Yang kedua, keselarasan untuk kegiatan-kegiatan koordinasi yang dimulai dari awal hingga akhir. Maksudnya di sini kegiatan yang kita mulai itu harus dari awal sampai akhir dari kegiatan kita itu selesai dan tercapai tujuannya. Selanjutnya, masing-masing faktor harus saling mengisi. Faktor manusianya, faktor hubungan horizontal, dan faktor hubungan vertikal. Jadi masing-masing itu harus saling mengisi, harus saling bekerja sama dalam membangun sebuah usaha. Selanjutnya controlling. Controlling ini juga termasuk melakukan pengawasan agar operasi wirausaha sesuai dengan yang sudah direncanakan di awal. Jadi controlling ini sama dengan mengontrol apakah pekerjaan karyawan itu benar sesuai aturan atau melenceng. Jadi mengontrol dan mengawasi supaya tujuan kita itu tercapai. Yang harus kita perhatikan dalam konteks kontrol ini ialah rencana pembandingannya. Adalah rencana kontrol ini yaitu yang pertama, perhatikan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sebelum ketika kita mengontrol itu, kita harus juga memperhatikan tujuan kita.
Yang kedua, lakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan. Yang ketiga, kondisi yang di luar ekspektasi kita yang memungkinkan akan berhenti harus cepat diantisipasi di tempat. Maksudnya di sini memungkinkan akan berhenti di tempat seperti berjalan di tempat saja, jadi harus cepat diantisipasi. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap yang dicapai. Dan yang kelima, memberikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, mendesain bisnis usaha. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Yang kedua, mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi kecil yang akan kita bangun. Yang ketiga, menguraikan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang akan diisi dalam proses perjalanan bisnis kita bersama rekan bisnis atau karyawan nantinya. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah yang pertama, fungsi melekat pada organisasi. Yang kedua, pengelompokan aktivitas. Selanjutnya ada 5 hal yang dibutuhkan sebagai sumber kekayaan dari sebuah bisnis. Itu yang pertama, sumber daya manusia atau disebut dengan SDM. Yang kedua, finansial. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, manajerial, persoalan pengelolaan. Yang kelima, jejaring terkait dengan rekan bisnis dengan kelompok tertentu yang akan menjadi pemodal. Perencanaan tenaga kerja juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.